Ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya melihat Pak Mahfud MD yang selama ini adalah orang bijak, orang hebat. Kenapa sekarang berubah total? Bahkan dalam kampanyenya yang bertema tabrak itu sering membuat statement yang berkaitan dengan Gibran, dan ini sangat saya sesalkan. Karena apa? Karena Pak Mahfud yang biasanya bijak sekarang berbicaranya sering butut dan sering tidak dimasuk di dalam logika kita. Kenapa bisa demikian ya? Hanya karena jabatan ingin menjadi seorang wakil presiden dan selama ini juga punya kedudukan yang baik ya. Kalaupun tidak menjadi wakil presiden pun jika mereka di tempat yang terhormat, kenapa sekarang dengan kampanye yang begitu sangat merendahkan orang lain? Ya, oke, kita ikuti ini. Yang terakhir ini Pak Mahfud tentang seorang ibu ya, apabila melahirkan anak yang kurang berakhlak itu akan berdosa pada bangsa. Oke, kita ikuti sementara video ini, dan tentu saja ini sudah viral ya. Kita juga sebagai masyarakat ya tentu saja kami juga ingin berpendapat, juga ingin mengomentari. Kita ikuti bersama-sama. Ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Oke saudaraku, begitulah pidato Mahfud MD dalam ceramah kampanyenya di hadapan para generasi muda, yang jelas generasi muda ya, dan itu berpindah-pindah dari kota ke kota. Dan saya hari ini ikut juga berpartisipasi, ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh statement Pak Mahfud MD, yang mana di akhir-akhir ini setelah debat dengan Gibran itu pembicaraannya seperti bukan jadi dirinya Pak Mahfud MD ya, yang mana beliaunya berbicara tentang hukum yang sudah mulai tumbuh dan sebagainya, padahal hukum jelas tanggung jawabnya beliaunya, tanggung jawab Pak Mahfud MD secara hukum ya, hukum itu tanggung jawab Pak Mahfud MD jelas. Karena apa? Sebagai Menteri Polhukam ya, Menteri Polhukam itu sangat strategis tentang keamanan di Indonesia ya. Nah tentu saja ini juga dikritik tentang pemerintah. Lah ngeritik kan ngeritik dirinya sendiri. Ini kadang-kadang lucu sekali, betul. Jadi konflik interest betul-betul terjadi nih pada Pak Mahfud MD ya, di samping pekerjaannya seperti itu dan kemudian pekerjaannya sendiri dikritik sendiri, itu kan lucu itu loh ya. Apalagi sekarang setelah debat dengan Gibran ya, yang mana tidak bisa menjawab pertanyaan Gibran dan menyatakan bahwa itu pertanyaan receh, padahal itu bukan pertanyaan receh, itu pertanyaan yang sangat akademis. Pak Mahfud bilang tidak akademis. Pak Mahfud bilang kalau akademis disebutkan dulu latar belakangnya, padahal sudah dijelaskan sama Gibran itu latar belakangnya tentang ekonomi hijau. Nah tentu saja kami ini ingin menyesalkan ya, apalagi yang terakhir ini Pak Mahfud bilang apabila seorang ibu ya melahirkan
anak yang kurang berakhlak, intinya kan ke sana, maka akan berdosa pada bangsa dan negara. Dan apabila anak itu tidak punya etika, tidak punya moral, pasti akan belakangnya akan korupsi. Ya Allah Pak Mahfud, seorang ibu melahirkan kurang berakhlak itu bagaimana? Ini kan melecehkan seorang ibu yang kita kan nggak tahu anak kita nanti kan nggak tahu Pak Mahfud. Orang ibu, semua ibu itu berusaha anaknya itu punya akhlak bagus, ya. Mana ada ibu kita melahirkan anaknya akhlaknya bejat, kita kan nggak tahu. Yang jelas seorang ibu ingin melahirkan anak yang punya etika dan akhlak yang bagus. Nah kalau ibunya disalahkan bagaimana ini Pak Mahfud ini? Wah, jadi ini belum Pak Mahfud, dan ini juga sulit jadi dipahami omongan sampean ini, sulit betul. Maksudnya ini apa sih maksudnya ini? Aku nggak paham ya Pak Mahfud. Angel namanya kayak gitu sesuai. Sama biar nggak gini loh, betul. Saya bangga dengan Pak Mahfud tadi selama ini. Sekarang kok begini, kok simpang siur kok enggak, ini bukan Mahfud yang dulu, ini sudah berbeda jauh. Sama sering marah-marah, sama sering marahi orang dibilangi bodoh, orang enggak dibilangi bodoh itu gimana? Aduh Pak Mahfud, Pak Mahfud. Ya kita Pak Mahfud dulu yang bagaimana orang yang bijak itu loh, kita bedakan lah, jangan sampai nyerang pemerintah masalah hukum, tapi hukum itu sampai tanggung jawab, ya. Sama bisa menindak, masalah bisa melaporkan, nah, kalau ada apa melanggar. Dan kemarin debat itu sampai masalah impor pangan itu tahun 2014 Pak Jokowi janji tidak akan mengimpor beras. Lalu Pak Jokowi jadi presiden sama Takono Gibran nggak melok-melok. Enggak ikut jadi presiden, sama tanya kenapa kok pemerintah impor beras. Nah, sampai kok tanya Gibran, Gibran bukan presiden kan bapaknya. Dan di situ kan Pak Mahfud sudah tahu sendiri ketika rapat-rapat kabinet itu kan, kenapa kok impor, kenapa ditanyakan Gibran. Itu pertanyaan lucu Pak Mahfud, betul sekali. Sama ini karena beda, bukan seperti Pak Mahfud dulu yang saya kagumi loh, betul. Kenapa demikian itu loh. Oke Mahfud, saya silakan. Kalau bisa jangan gitu Mahfud. Mahfud sama ini gue jadi sama ini. Oh ini sama ini mau api loh temen loh. Api loh sama ini. Sama ini kerjasama bagus loh ya. Setelah sampean dari calon wakil presiden ini loh, sampean kok omongannya kok gelambiar gitu. Gak ngerti kok. Ya apa? Oke, makasih Mahfud ya. Mari kita jangan bawa-bawa kadang-kadang bawa hadis. Sulit zaman malam ini membawa hadis itu pada masyarakat itu kan. Tidak semua orang paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.